Baik pemirsa, kita kembali dalam program Bincang Sehat dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Rafki Yanuar dari Rumah Sehat Wahida. Dan kami juga membuka line telepon bagi sahabat keluarga Muslim Salam TV yang ingin berkonsultasi dengan dokter kita. Silahkan menghubungi kami di 061 744 280. 061 744 280. Silakan menghubungi kami untuk berkonsultasi dengan Dr. Rafki. Tema kita malam ini adalah tentang penyakit diabetes mellitus atau bahasa awamnya penyakit kencing manis. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Rafki. Nah, menyambung tadi dok, mengenai pola makan tadi ya, kita bercerita. Silakan lanjutkan dok. Jadi perubahan pola makan itu sudah diteliti sejak dari dulu untuk menganalisis apakah sebagai salah satu penyebab dari terjadinya penyakit diabetes. Memang banyak faktor gitu ya. Tidak hanya dari unsur intake makanan saja, tapi salah satu yang dikategorikan sebagai dasar kita berpikir diabetes ini adalah salah satu lifestyle pola makan. Nah, pola makan sekarang itu cenderung masyarakat tidak lagi sehigienis yang dulu, tidak sealami yang dulu, lebih karena mungkin tuntutan dari pekerjaan, hidup gitu ya, harus cepat gitu. Jadi harus instan gitu. Dapatlah produk-produk yang kaleng gitu. Plastik, kaleng, plastik, botol segala macam ya kan Mas. Yang kita dapati itu di berbagai supermarket kita gitu. Nah, ini sedemikian diolah terus-menerus sehingga dikonsumsi sehari-hari tanpa kita ketahui bahwasanya itu menghasilkan damage yang terus-menerus kepada organ tubuh kita, yaitu pankreas kita. Pankreas adalah salah satu organ yang menghasilkan hormon insulin sebagai indikator atau penetralisir kadar gula darah yang tinggi dalam darah. Nah, makanan yang terus-menerus tinggi akan karbohidrat, kalori, lemak, kemudian katakanlah bumbu-bumbu yang saya rasa masyarakat bisa lihat di TV terus-menerus diiklankan, padahal itu tidak sehat gitu. Akhirnya menimbulkan damage bagi pankreas kita. Berarti pankreas itu adalah kalau pankreasnya rusak lebih gampang terkena penyakit diabetes. Dan itulah yang disebut dengan diabetes tipe 2. Itulah yang selama ini didata oleh dunia dan salah satu di Indonesia. Penderita diabetes tipe 2. Tipe 2. Oke, baik. Kalau pankreasnya sudah rusak, berarti mungkin akan sudah berada di stadium atau posisi ya diabetes tingkat 2. Baik, nah dokter, sering juga kita dengar tentang gula basah dan gula kering gitu. Saya dengar pada orang tua dulu gitu, gula apa? Gula basah, gula kering gitu. Nah, itu maksudnya apa itu dok? Untuk gula Jawa atau gula Untuk gula Jawa atau gula itu ya, baik. Jadi sebenarnya yang harus kita ketahui adalah masyarakat ini menyebut gula basah apabila dia melihat salah satu gejala-gejala yang berat pada penderita diabetes. Contohnya apa? Kakinya mungkin sudah berubah gitu ya. Ada gangren atau membusuk gitu ya. Itu kan sering kita lihat pada penderita diabetes. Dan dokter seringkali bilang gulanya tinggi, kan gitu. Jadi orang menyebutnya itu sebagai gula basah gitu. Atau gejala-gejala yang tiba-tiba dia shock atau itu pasti dibilang gula basah. Gula kering seperti apa? Gulanya tinggi tapi penderitanya kok kurus badannya terus menerus menjadi kurus gitu ya. Makan kuat tapi kurus gitu kan gitu. Walaupun nggak serta-merta didiagnosa diabetes, tidak. Tapi begitu dilihat gulanya tinggi. Nah, itulah yang dibilang masyarakat adalah gula kering. Apakah itu satu perbedaan? Ternyata tidak. Diabetes itu terbagi atas dua macam ya. Diabetes tipe 1 yaitu diabetes yang diturunkan secara genetis dari orang tua ataupun keturunannya, yang dari sebelum penderitanya berumur 30 tahun dia akan terkena sakit kencing manis. Itu tipe 1. Tipe 1. Tipe 1 berarti secara genetis. Dan dari awal memang pankreasnya sudah rusak. Nah, pankreasnya rusak ini katakan apa? Pankreas pada sel betanya. Sel beta adalah penghasil dari hormon insulin tadi. Jadi begitu gula darah kita tinggi, insulin tidak bekerja. Sebelum umur 30 tahun, bayangkan
masih muda kan gitu. Walaupun mungkin dia bisa muncul pada usia belasan atau usia 20-an gitu. Nah, itulah yang kita kategorikan sebagai diabetes tipe 1. Gejalanya hampir sama gitu ya. Awalnya mungkin nggak gemuk gitu ya. Tapi pas begitu kita hitung gula darahnya tinggi. Dan didapati beberapa macam keluhan seperti penderita diabetes. Itulah tipe 1. Tipe 2 adalah orang-orang penderita diabetes yang sudah berumur lebih dari 30 tahun. Dan dia dapati keluhan-keluhan yang tadi kita sebutkan tadi, Mas Andi ya. Polipagi, poliuri, polidipsi, polineuropati, penurunan berat badan, kadar glukosa darahnya lebih dari 200 pada pemeriksaan darah sewaktu, dan puasa lebih dari 126. Diukur setiap 6 minggu sekali selama 3 kali, terus menerus menjadi tinggi. Dan didapati berbagai macam keluhan pada organnya. Ya, jadi komplikasi dari diabetes itu banyak. Ada yang mikroangiopati dan makroangiopati. Makroangiopati bisa meliputi otak, kemudian ginjal ya, kemudian banyak ya, karena meliputi organ-organ besar. Dan kalau mikroangiopati itu bisa kita sebuti salah satunya komponennya ya pembuluh darah atau misalnya organ-organ yang lain lah gitu. Nah, itulah ada macam-macam komplikasi dari diabetes tadi. Oke, kita tahan dulu dokter, sepertinya ada penelpon. Boleh. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Dimas di Palembang. Bapak Dimas. Iya, di Palembang. Dimas di Palembang. Silakan Pak, ingin berkonsultasi tentang apa Pak? Iya, gini Pak, dokter. Ya. Iya dok. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Dimas ya. Iya, gini dok. Orang tua saya menderita diabetes dok. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Menderita diabetes dan sekarang tahap lagi kayaknya parah dok. Karena saya dengar tadi karena saya lagi di luar kota kan, jadi sekarang dia diamputasi dok. Diamputasi di jempol, jari tengah, dan jari kelingking dok, kaki. Dan juga dibelah kakinya dari mata kaki sampai ke dengkul dok, di bagian belakang. Karena sudah banyak nanah dan bau yang tidak sedap dok. Kalau seperti itu penanganannya seperti apa dok ya, yang mungkin alami gitu? Yang alami maksudnya dengan obat-obatan alami atau herbal gitu? Itu dok. Oke. Ada lagi Pak Dimas pertanyaannya? Itu saja dokter. Baik, terima kasih Pak Dimas. Mungkin nanti akan segera dijawab oleh Dr. Rafki. Tetap terus saksikan ya Pak program di Bincang Sehat ya. Oke, iya terima kasih dok. Ya. Ya, sama-sama. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, silakan langsung dijawab dokter. Jadi kaki ya, kaki sebelah mana tadi, kanan ya? Sebelah kanan. Dari mata kaki sampai dengkul diamputasi karena sudah membusuk, ada nanah. Nah, itulah yang kita sebut sebagai komplikasi dari diabetes makroangiopati ya. Jadi terjadi pembusukan. Kenapa? Karena sudah terjadi suatu keadaan hiperglikemik yang sangat lama. Nah, perlu diketahui bila hiperglikemik dalam darah kita ini terus-menerus berlangsung dan terjadi infeksi pada salah satu kaki ataupun tangan kita, itu serta-merta tidak dokter amputasi sebenarnya. Itu di terapi, ya kita sesuaikan terapi diabetes, ada yang dari kimia, ada yang dari, kalau dari Rumah Sehat Wahida pasti ada herbalnya dikasih. Gitu. Kalau Rumah Sakit Wahida selalu pakai herbal? Ya, tidak serta-merta herbal, memang kita kombinasikan. Kombinasi berarti, oke. Jadi kita sudah sebut itu sebagai penderita gangren diabetik. Nah, gangren diabetik ini terjadi suatu pembusukan pada salah satu organ tubuhnya pada kaki. Gitu. Penanganannya seperti apa? Ya kita lihat dulu, pembusukan itu masih bisa kita terapi secara oral atau secara pemberian insulin, atau memang harus diamputasi gitu. Kalau lah memang nanahnya itu tidak menyebar terlalu banyak, kemudian
pembusukan itu hanya sifatnya lokalisir saja, kita tidak akan melakukan amputasi, pasti hanya akan diberikan obat-obatan tertentu. Ya tentunya ini adalah obat-obat diabetes ya, dan dikombinasi juga dengan obat kimia yang lainnya agar kadar gula darah ini turun gitu. Dan pembusukan ini pelan-pelan teratasi. Nah, saya yakin pada saat mau terjadi amputasi tersebut itu sudah sangat lama itu. Ya. Dan mungkin itu adalah memang benar pilihan terakhir kali Pilihan ya, terakhir. segera diamputasi. Boleh saja membusuk gitu kan, tapi pembusukan itu tidak serta-merta diamputasi dan bisa disembuhkan berangsur-angsur gitu. Nah, posisi herbal itu tidak diberikan secara topikal ya. Tidak diberikan secara serta-merta pada saat pasien sudah ditemukan kakinya membusuk seperti tadi. Kita lihat dulu apakah herbal itu berfungsi gitu. Ya, pada kondisi di mana infeksi berlangsung pada kaki, itu dioleskan madu bisa saja sembuh gitu ya. Madu ya. Boleh dioleskan dengan madu ketika kaki yang sedikit itu ada gamping Iya, dan membusuk dan gitu itu sebenarnya di awal-awal terjadi infeksi gitu. Nah, sambil dikurangi kadar gula darahnya. Nah, bagaimana kalau kasusnya sudah kronik ya seperti tadi? Akan dilakukan kombinasi terapi. Salah satunya adalah pemberian insulin. Ya, insulin ini disesuaikan dengan kebutuhan berat badan tubuh, kemudian obat-obat kimia, dan dipantau selama beberapa hari. Kalau tidak ada perubahan, dievaluasi kembali. Dan ternyata memang terus progresif ya, kita bilang tidak ada perbaikan, nah baru dipilih amputasi. Begitulah prosesnya gitu. Oke, baik Pak Dimas di Palembang mungkin sudah jelas ya penjelasannya dari Dokter Rafki. Mungkin harus diberikan terapi juga ya, dilihat terus dikontrol mungkin dok ya. Yeah. Baik, kita masih menunggu telepon dari pemirsa. Untuk bergabung bersama kami menanggapi tentang penyakit diabetes mellitus ini. Baik dokter, tadi saya tertarik dengan yang penyakit tipe 1, kondisi yang sudah sampai di tipe 1 ataupun tipe genetis. Berarti dari kecil ataupun dari usia belasan tadi bisa diketahui bahwa kita terkena gula dan pankreas kita sudah rusak gitu. Nah, apakah ini bisa kita cegah yang genetis ini dok? Atau bagaimana? Jadi kalau berbicara tentang kencing manis atau diabetes, itu yang pasiennya bukan pasiennya aja yang pusing, dokternya juga pusing sebenarnya. Kenapa? Karena penelitiannya dari dulu sampai sekarang terus berlangsung dan tidak pernah berhenti. Karena penyakit ini secara medis belum bisa disembuhkan. Ya. Bisakah diturunkan? Sangat bisa. Karena gen orang tua bisa sampai kepada anaknya kan gitu. Nah, bagaimana cara kita mencegahnya? Biasakanlah dari awal ataupun kita dari sejak kita kecil dari orang tua kita tidak membiasakan menggunakan produk-produk ya, kita katakanlah kaleng, botol, plastik ya, kemudian menggunakan bahan-bahan yang instan. Nah, itulah salah satu faktor pemicu munculnya kerusakan yang instan pada sel beta pankreas kita gitu. Saya masih di Rumah Sehat Wahidah mungkin masih ada argumen gitu ya. Apakah ini dicetuskan atau muncul secara tiba-tiba? Sebagian dari dokter menyatakan itu dicetuskan gitu. Dari lifestyle yang sudah dipakai sehari-hari kan gitu. Ada polanya, jadi makanan sudah salah, olahraga sudah salah, gaya istirahat sudah salah. Nah, muncullah diabetes tipe 1. Gitu. Oke. Baik, nah tadi menarik juga tentang apa yang kita konsumsi, dari sesuatu yang tidak sehat, itu makanan kaleng, botolan dan semua segala macamnya. Nah, bagaimana dengan, saya juga teringat dengan sayuran-sayuran kita sekarang yang di pasar ini belum tentu sebagian besar mungkin pakai pupuk kimia, dan itu apakah itu berpengaruh dengan mungkin salah satu faktor juga bisa kita terjangkit dari penyakit diabetes mellitus ini. Baik. Jadi sebenarnya kita tahu bahwasanya sayuran kita ini takutnya kita kan ada imbas terkena pestisida gitu. Atau bahan-bahan kimia dari pelindung hama kan gitu. Nah, inilah yang harus kita hindari kan gitu. Itu tidak serta-merta hanya menyerang pankreas kita kan gitu. Bisa saja di organ hati, organ ginjal. Nah,
Itu pun kita harus menelaah lebih lanjut gitu, kebiasaan kita membeli sayuran. Nah, itulah harus ada kerjasama antara pihak stakeholder dengan para pemasok sayuran tadi kan gitu. Hmm. Karena pestisida adalah salah satu bahan yang memang tidak sehat gitu. Kalau Hmm. misalnya masih diikuti dengan sayuran tadi. Hmm. Nah, bagaimana cara kita mencegah hal-hal seperti itu? Sudah banyak produk-produk kesehatan yang sebenarnya membersihkan sayuran dari bahan-bahan pestisida. Itu mungkin bisa di-search ya di internet. Kemudian tidak boleh kita lupakan aspek-aspek higienis tadi kan gitu. Sayuran, daging ataupun makanan yang itu adalah fresh ya, harus fresh dari pemasoknya ya. Disitulah kita menggunakan sebagai bahan makanan gitu. Oke, baik. Dokter, penyakit diabetes ini kan berkaitan dengan gula darah tadi dokter bilang. Nah, ya selain makanan mungkin bagaimana cara kita menjaga untuk menjaga gula darah kita ini? Jadi kalau kita bertanya bagaimana menjaga kadar gula darah, bersyukurlah bagi Bapak dan Ibu pemirsa TV Salam, ya bagi yang belum terkena diabetes gitu kan. Dan sebagai pengingat bahwasanya mungkin ada di antara keluarga kita yang menderita diabetes pada keturunan kita, ya marilah kita menjaga diri kita sebaik-baiknya dari produk-produk yang semestinya kita sudah tahu bahwa saya tidak bermanfaat ya. Kurangi ya, mungkin tidak bisa dihindari serta-merta ya dikurangi. Karena dalam salah satu contohnya mengurangi absorpsi dari monosodium glutamat yang biasa dipakai di berbagai macam bentuk produk mie, itu kan penetralisirnya secara 3 hari gitu. Jadi jangka waktu untuk tidak makan seperti itu 3 hari. Nah, jangan makanlah setiap hari sebagai rutinitas kita kan gitu instan tadi. Nah, bagi yang belum terkena diabetes sebenarnya sih aman saja. Perhatikan aja pola lifestyle tadi yang saya bilang. Pola makan, tidur, istirahat, olahraga jangan pernah dilupakan. Dulu identik sekali sakit gula itu pada orang gemuk gitu ya. Dan sekarang rupanya beberapa rumah sakit sudah menemukan sakit diabetes itu pada orang kurus. Dan ternyata itu adalah suatu hal yang kronis yang berlanjut dan baru datang ke rumah sakit kan gitu. Justru malah kondisinya sudah lebih Sudah parah lebih parah dibandingkan dengan daripada yang gemuk gitu ya yang dok sudah ya? gemuk tadi. Oke. Nah, itu berarti alarm simptom bagi kita. Sepertinya saya harus rubah lifestyle nih kan gitu. Nggak cocok sepertinya seperti ini terus ya. Oke. Karena kesehatan itu adalah salah satu faktor utama daripada yang kita sampingkan lain-lain gitu. Baik. Intinya kembali lagi adalah tetap menjaga pola hidup sehat. Benar. Baik itu makan, pola tidur, olahraga juga ya, dari 3 itu harus tetap kita jaga untuk dan tetap kontrol ya dok ya. Baik dok, kita sudah sampai di segmen terakhir, waktu kita tidak banyak. Mungkin sedikit yang ingin saya tanyakan mengenai obatnya. Di Wahida banyak ya pasien untuk konsultasi dan di terapi ataupun untuk disembuhkan gitu banyak ya. Nah mungkin sedikit saja dok yang berbicara tentang obat herbal, ada tidak untuk mengobati, mungkin yang bisa kita ambil dari rumah, sekitar rumah gitu, bisa diterangkan ke sahabat pemirsa di Salam TV. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Rumah Sehat Wahida terus menerima pasien yang mengeluhkan sakit diabetes, dan memang beberapa terapi sudah menjadi protokol tersendiri di Rumah Sehat Wahida. Nah, salah satu yang mungkin belum saya sebutkan adalah salah satu unsur terapi spiritual bagi penderita diabetes. Jangan pernah lupakan puasa ya. Puasa ternyata memberikan evidence yang tersendiri, yaitu memberikan kemampuan bagi sel beta pankreas agar lebih kuat dalam menghadapi kondisi hiperglikemik tadi. Nah, seperti apa puasa yang tidak boleh dilewatkan ya? Puasa setiap setahun sekali pada bulan Ramadan. Dan juga puasa yang biasa kita jalankan pada waktu sunnah gitu ya. Senin Kamis atau puasa Nabi Daud. Iya. Ternyata itu memberikan suatu kekuatan bagi penderita diabetes. Tidak tergantung kepada obat-obatannya terus menerus. Itu terbukti secara ilmiah ya dok ya? Tentu, dan itu sudah menjadi salah satu unsur terapi bagi kami. Kemudian yang kedua, obat kimia. Obat kimia ini harus digunakan secara bijak dan golongannya berbagai macam gitu kan. Dan kita akan melihat berapa lama penderita diabetes ini datang kepada kita, apakah masih dalam usia minggu, bulan atau tahun gitu. Tentu akan terjadi perbedaan penggunaan obat kimia tadi. Dan yang terakhir adalah penggunaan obat insulin. Nah, insulin ini sebenarnya digunakan oleh ahli penyakit dalam untuk mengobati para penderita diabetes tadi.
Kemudian yang tadi Mas tanyakan mungkin masalah herbal ya gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang masalah herbal itu banyak gitu ya. Mungkin yang pertama Salah satu saja mungkin. eh, pare ya. Pare. Ya, pare ini bisa di jus kemudian bisa menggantikan fungsi dari salah satu obat diabetes tadi. Nah, karena rasanya mungkin tidak begitu enak, bisa diberikan secara 2 atau 3 kali sehari. Ataupun bisa diolah dengan bentuk masakan bisa ya? Kalau kita Atau harus mengolahnya dengan murni jus langsung? benar, langsung jus Oke, murni. baik. Kemudian buah mengkudu, Buah mengkudu. kemudian daun salam ya, direbus, oke. kemudian airnya ini diminum, itu bisa menurunkan kadar gula darah kita. Iya, baik, menarik sekali sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada. Ada 2 poin yang bisa saya tangkap mengenai obatnya ini. Satu, obat adalah melalui puasa kita bisa menjadi sebuah obat. Kemudian tadi ada pare, ada daun salam, kemudian ada buah mengkudu yang mungkin bisa kita jus untuk salah satu bentuk pengobatan ataupun mungkin juga pencegahan gitu ya, Dok ya. Benar. Baik, dokter, sepertinya sayang sekali waktu kita sudah habis, kita sudah di akhir acara. Terima kasih Dokter Rafki Sama-sama, sudah hadir di program Bincang Sehat kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini bisa menjadi pencerahan bagi sahabat keluarga muslim di rumah. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ya pemirsa, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, sampai di sini program Bincang Sehat kali ini. Saya Andiani Satria atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap saksikan program Bincang Sehat di setiap hari Selasa pukul 19.30. Saya Andiani Satria bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.